salat subuh berjamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan taklim kali ini kita merefresh kembali pengetahuan kita dengan pengetahuan tentang keistimewaan puasa Ramadan dengan pendekatan penjelasan dan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya pelaksanaan puasa kita setiap tahun semakin baik dan setiap tahun semakin mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dari ayat 183, 84 dan 86 itu semua menceritakan tentang syariat puasa Ramadan. Tapi keistimewaan bulan Ramadan itu dijelaskan oleh baginda Rasul. Ya. Supaya kita mendapatkan keberkahan, kita bertabaruk dengan hadis-hadis Nabi. Allahumma salli wa sallim alaika ya Rasulullah. Akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahru Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sunninat lakum qiyamah faman shamahu wa qamah imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuh. Kata Nabi, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban puasa di siang hari Ramadan. Dan Allah menetapkan disunnahkan bagi kita untuk melakukan qiyam Ramadan yang banyak kita istilahkan dengan sebutan salat tarawih. Kemudian kata Nabi, faman shamahu wa qamah, barang siapa yang melaksanakan puasa di siang hari Ramadan, wa qamahu, kemudian dia menegakkan nilai salat sunnah, salat tarawih di malam harinya dengan landasan imanan wa ihtisaban, beriman dan yakin kepada Allah dan ikhlas melaksanakan ibadah itu karena Allah. Kata Nabi, kharaja min zunubihi, dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti keluarnya bayi dari perut ibunya dalam keadaan bersih tanpa noda. Jadi prinsipnya adalah bahwa syariat puasa yang dibebankan oleh Allah itu kembali sebagai pembersih atas dosa-dosa yang mungkin kita lakukan 11 bulan yang lalu. Ini adalah karunia dari Allah. Maka pelaksanaan puasa itu akan menjadi pelebur dosa. Dalam definisinya sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, innama summiya Ramadan li'annahu yarmaduz dzunub. Kenapa bulan itu disebut bulan Ramadan oleh Allah? Karena
yarmaduz dzunub, dia akan melebur dan menghapus serta membakar dosa-dosa. Maka untuk mendapatkan keistimewaan puasa Ramadan, keistimewaan qiyam Ramadan, kita harus melandasi pengetahuan kita terhadap nilai Ramadan, melandasi ilmu terhadap pelaksanaan qiyam Ramadan. Yang banyak sekarang orang menggampangkan dan menyelewengkan atas nama sunnah pelaksanaan qiyam Ramadan. Ya. Kalau berdasarkan atas maunya jamaah, kita harus paham ini, kita sampaikan di sini. Kalau berdasarkan atas maunya jamaah, bukan berdasarkan atas ilmu yang didapatkan turun-temurun dari Rasulullah sampai sahabat Nabi, sampai tabi'it tabi'in dan ulama tabi'it tabi'in, semua mengatakan tidak ada sholat tarawih 11 rakaat. Tapi karena kita mengikuti jamaah, akhirnya apa? Kita mengatakan nggak apa-apalah. Toh Nabi mengatakan tidak pernah membatasi jumlah sholat tarawih. 2 rakaat juga bisa sholat tarawih. 4 rakaat bisa. Tapi yang dituntunkan oleh baginda dan dipahami oleh mayoritas sahabat Nabi, ketika Umar kemudian mengumpulkan mereka bersama Imam Ubay bin Ka'ab, mereka sholatnya 20 rakaat tambah witir 3. Dan itu berlangsung sampai hari ini di Makkatul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Datang orang mengatakan, enggak, hadis Nabi, hadisnya Ummuna Aisyah. Maka kita harus pahami ini. Hadisnya Ummuna Aisyah berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan an 11 rakaah." Itu dijadikan dasar untuk sholat tarawih 11 rakaat, itu salah tempat. Coba kita renungkan sedikit hadisnya, sebentar aja. Kita akan berkata, oh iya, itu bukan dasar untuk sholat tarawih. Ummina Aisyah berkata, Nabi tidak pernah menambahkan. Maka Rasulullah yazid, Rasulullah tidak pernah nambah jumlah rakaat salat di luar, di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Coba renungkan, salat tarawih yang ada di luar bulan Ramadan. Coba kita renungkan. Salat tarawih namanya salat sunnah yang di luar bulan Ramadan. Gak ada ulama yang mengatakan itu ada dasar salat tarawih. Dari ulamanya para sahabat sampai ulamanya tabi'in, sampai ulamanya mazhabil arba'ah, tidak ada yang mengatakan itu adalah hadis bercerita bahwa tentang dasar salat tarawih 11 rakaat. Bapak boleh buka kitab-kitab besarnya setiap mazhab. Dari Majmu' punyanya mazhab Syafi'i, dari Al-Insaf punyanya mazhab Hanafi, dari Ibnu Abdul Bar punyanya karya ulama Maliki, dari Al-Mughni karyanya Ibnu Qudamah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada yang mengatakan bahwa salat tarawih dengan hadis itu 11 rakaat. Itu yang dimaksud kata Imam Ahmad, hadza dalilun ala salatil witri.
11 rakaat itu batasnya itu adalah sholat witir. Maka pas kata-kata Nabi, sholat di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan tidak boleh ditambahkan dari 11 rakaat. Sholat witir kan yang ada di luar bulan Ramadan. Kita disunahkan sholat witir di bulan-bulan sekarang dan bulan-bulan sebelum. Maka kata Imam Ahmad, hadza dalilun ala masyru'iyyati sholatil witri la yuzad an 11 rakaat. Ini adalah dalil tentang disyariatkannya sholat witir tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Maka apa? Man qamahu, orang yang tahu tentang keistimewaannya bulan Ramadan, tidak cukup dengan 11 itu. Maka apa? Harus banyak qiyam Ramadannya. Namanya juga qiyam Ramadan, qiyamul lail Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih. Kenapa disebut sholat tarawih di zaman Umar? Karena mereka itu habis sholat 4 rakaat istirahat dulu. Minum, yang mau minum. Istirahat dulu. Ubay bin Ka'ab itu kan bacaannya rada panjang. Maka apa? Dijedah dulu. 4 rakaat jedah, istirahat sebentar. Habis itu lanjutin lagi. 4 rakaat jedah lagi. 4 rakaat jedah lagi. Kenapa? Karena mereka paham tentang keistimewaannya qiyam Ramadan yang disebut dengan salat. Makanya kata Nabi, man qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban ghufira min dzunub kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu. Dalam hadis yang lain yang maknanya hampir sama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Hurairah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melaksanakan puasa bulan Ramadan didasari oleh iman dan keikhlasan kepada Allah, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Sama lagi, kalau diampuni dosanya yang lalu dan akan datang berarti apa? Kayak bayi lagi, nggak ada dosa. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, ini menceritakan tentang kedudukan puasa Ramadan yang tidak tertunaikan dengan baik. Kemudian datang bulan Ramadan berikutnya. Bagaimana status puasa Ramadan yang kita laksanakan tahun ini? Kalau kita punya utang puasa Ramadan tahun lalu. Itu dibahasakan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Man adraka Ramadan wa alaihi min Ramadan syai'un fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasumah. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, man adraka Ramadan, barang siapa yang bertemu dengan puasa Ramadan, kemudian dia puasa Ramadan, tapi sayangnya wa alaihi syai'un min Ramadan, dia punya utang Ramadan yang lalu, puasa Ramadan yang lalu, yang belum diqada, yang belum dibayar. Kata Allah, kata Rasulullah apa? Lam yuqbal minhu hatta yasuma. Allah tidak akan terima puasa tahun ini sebelum dia bayar puasa yang lalu. Makanya dari pengeras suara ini, ya, bagi ibu-ibu, bagi saudara-saudara kami, ibu-ibu yang masih punya utang puasa tahun lalu, tolong masih ada waktu, segera kita membayar, mengqada puasa-puasa kita yang masih terutangkan. Karena kalau tidak, kata Nabi apa? La yuqbal minhu. Allah tidak terima. Digantung oleh Allah sampai kita menunaikan.
utang kita, baru Allah terima. Lam yuqbal minhu hatta yasuma. Allah tidak akan terima sebelum kita membayar puasa yang kita utang. Kenapa? Karena istimewa banget bulan ini. Ya, istimewa sekali. Kita lanjutkan keistimewaannya. Ya. Kemudian tentang betapa hebatnya amaliyah saum Ramadan, Abu Ya'la meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Kata Nabi, urul Islam wa qawaidud dini salasah. Urul Islam, kehebatan Islam dan tiang penopang agama ini yang paling utama salasah. Ada 3. Yang pertama kata Nabi apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan dan melaksanakan salat 5 waktu. Yang ketiga, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Faman taraka wahidan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara 3, tidak mau melaksanakan, mengingkari salah satu di antara 3, fahuwa biha kafirun, maka dengan itu dia ditetapkan kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Halalud dam, halal darahnya. Ya. Halalud dam. Ya, maka apa? Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh kita ingkari kewajibannya. Dan juga tidak boleh mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Bahkan dalam hadis yang lain, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah mengatakan, ya, man taraka minhunna wahidatan fahuwa billahi kafir. Barang siapa yang meninggalkan satu di antara 3, maka dia di sisi Allah disebut kafir. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Allah tidak akan pernah menerima amal dari dia. Bukan cuma puasa. Bukan cuma puasa yang diterima oleh Allah kalau kita meninggalkan satu di antara 3 ini. La sarfun wala adlun. Tidak pun ibadah apapun yang kita lakukan, apakah itu sedekah, apakah itu yang lain, tidak diterima oleh Allah. Nah, maka apa? Kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang nilai syahadat, nilai sholat, dan nilai puasa. Maka kita refresh nih sekarang nih pengetahuan kita. Karena begitu istimewanya bulan Ramadan, maka kemudian Abu Daud, wan Nasai, wa Tirmizi, wal Baihaqi, dan Ibnu Majah serta Ibnu Huzaimah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Kata beliau, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasakhallahu lahu wala maradin lam yakdi saumad dahri kullah wa insamahu. Barang siapa yang berani, ya, aftara, tidak berpuasa 1 hari dari bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin rakhasakhallah, tanpa ada alasan syariat yang dibolehkan oleh Allah untuknya berpuasa. Apa aja sih rukhsahnya bagi orang boleh tidak berpuasa? Yang pertama, bepergian jauh. Ukurannya boleh mengqashar salat. Berarti kalau dalam mazhab Imam Syafi'i penjelasannya yang disebut perjalanan jauh itu minimal 81 km.
Yang kedua, marad, sakit. Yang ketiga, apa? Tua renta. Tua sudah terlalu tua, pikun, udah nggak sanggup puasa. Orang seperti ini dibolehkan oleh Allah tidak puasa. Ya, diistilahkan dalam Al-Quran. Ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya. Istilahkan oleh Allah dengan syekh. Orang yang sudah tua. Syekh itu istilahnya ada dua. Kalau di umur udah tua renta, kalau di ilmu namanya orang yang berilmunya tinggi. Makanya kayak Syekh Ali Jabir dipanggilnya Syekh, kenapa? Karena ilmunya tinggi. Tua ilmunya. Ya. Kalau umurnya tua juga disebut Syekh dalam istilah Arab. Ya. Jadi jangan salah kalau mendengar di Arab ya Syekh, langsung wah orang alim nih, belum tentu. Jangan main langsung cium tangan aja. Siapa tahu dia mah orang tua, pedagang kaki lima di depan Masjidil Haram dipanggil ya Syekh. Oh main mencium aja mentang-mentang pakai apa? Pakai gamis. Emang orang Arab mah pakai gamis semua dia mah. Nonton bola aja pakai gamis. Ya. Jadi orang tua renta syekh. Kemudian yang selanjutnya yang boleh diberikan rukhsah oleh Allah, wanita yang sedang mengandung. Yang menurut penelitian dokter yang kredibel mengatakan Anda kalau berpuasa bisa membahayakan kesehatan Anda. Atau alasannya bisa membahayakan janin Anda. Maka dia boleh tidak berpuasa. Yang kedua, yang selanjutnya yang kelima nih, yang boleh yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi wajib dibayar. Ya. Yaitu adalah apa? Wanita yang menyusui. Wanita yang menyusui. Itu juga alasannya berdasarkan atas rekomendasi dari ahli, dari dokter yang ahli tentang gizi, bahwa kalau ini berpuasa bisa membahayakan kesehatan dirinya saat dia menyusui atau bisa membahayakan bayinya. Maka dia boleh. Tapi ketentuan ini membayarnya orang yang bepergian, orang yang sakit pasti bayarnya apa? Dengan kodok puasa. Udah pasti itu mah. Orang tua renta pasti ketentuannya adalah fidyah. Membayar fidyah. Nah, wanita hamil dan menyusui tergantung situasinya. Kalau yang dikhawatirkan adalah janinnya, kata ahli, baik menyusui maupun ketika hamil, kandungannya janinnya, maka dia hanya wajib fidyah. Sama kayak orang tua. Tapi kalau yang dikhawatirkan oleh ahli kesehatan pribadinya, bukan janinnya, maka dia wajib mengkodok sama kayak orang sakit. Maka wanita yang hamil dan wanita yang menyusui tidak mesti langsung bayar fidyah, tergantung situasi yang dijelaskan oleh ahli. Kesehatan dia kah yang terganggu kalau dia puasa, atau keselamatan janin dan kesehatan bayi. Maka kalau tidak ada itu, kata Nabi, tidak ada alasan itu, dia kemudian berani-berani sehari tidak mau berpuasa Ramadan yang sudah dijelaskan oleh Allah begitu hebat keistimewaannya. Kata Rasulullah apa? Lam yaqdihi saumud dahri wa insamahu. Dia tidak bisa mengkodok sehari itu dan menggantinya walaupun dia puasa
di luar bulan Ramadan 1 tahun penuh. Sehari Anda mau bayar sebenarnya 1 tahun penuh, di sisi Allah enggak kebayar, enggak keudak nilainya. 11 bulan nih kita puasa, baru kita tinggalkan sehari. Kata Allah, enggak cukup untuk menutup keistimewaan bulan Ramadan. Ya, maka apa? Kita ajarkan ke keluarga kita tentang keistimewaan bulan Ramadan yang akan membuat kita apa? Oleh Allah dibebaskan dari siksa neraka api Allah. Ya, supaya kita tidak meremehkan sehari ini. Kan suka gitu. Baru sehari, bolong cuma sekali sehari. Padahal kita nggak punya alasan. Gitu. Bahkan Imam An-Nakhai, seorang ulama tabi'in, memberikan rekomendir, seandainya orang ingin membayar keistimewaan bulan Ramadan yang dia tinggalkan tanpa berpuasa sehari tanpa alasan yang dibolehkan oleh Allah. Kata Imam An-Nakhai dalam riwayatnya, dia tidak akan bisa membayar kecuali kalau dia puasa berapa? Salasata alafi ayyam, 3.000 hari. Walaupun begitu, ulama kita tetap berkata, nek Anda meninggalkan 1 hari, tetap Anda bayarnya cuma 1 hari. Tapi yakinilah, sebenarnya di sisi Allah itu sangat tidak. Tetap ulama kita berkata, man taraka yauman qadaha yaum. Semua ulama mengatakan itu, karena Nabi tidak pernah mengatakan harus qadanya sekian hari, enggak. Nabi tetap juga menjelaskan qadanya sehari. Tapi penjelasannya keistimewaan bulan Ramadan itu enggak ketutup walaupun puasanya 330 hari. Ya, gitu. Ya, itu yang disampaikan oleh ulama tentang keistimewaan bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Allah menjelaskan bahwa setiap malam dari bulan Ramadan itu Allah bebaskan 1 juta orang dari siksa api neraka. Ya. Kata Rasulullah, lillahi utaqa'u minan nar alfu alf. Setiap malam dari bulan Ramadan Allah tetapkan 1 juta orang, alfu alf, 1000 kali 1000 1 juta, benar Pak ya? Alfu alf, 1 juta orang setiap malam. Tetapkan, mudah-mudahan kita sudah tergolong orang-orang yang ditetapkan oleh Allah terbebas dari siksa api neraka Allah. Kata Nabi apa? Wa haula'i qad istaujabun nar. Orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka itu seharusnya dia masuk neraka. Dengan perilakunya seharusnya. Tapi karena dia puasa Ramadan dan dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah serta menegakkan qiyam Ramadan, kata Allah, dia dimasukkan, dibebaskan dari siksa api neraka Allah. Dan apabila malam Jumat, ada keistimewaan lagi. Udah istimewa bulan Ramadannya, istimewa juga malam Jumatnya, karena itu adalah Sayyidul Ayyam. Kata baginda Nabi, wali lailatil jumu'ah lillahi utaqa jami'u ayyam. Berarti kalau 6 hari 6 juta khusus untuk malam Jumat. Yang fantastis lagi, di malam terakhir bulan suci Ramadan, ketika para malaikat menangis
bagi orang yang belum mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka Allah, saat itulah Allah mengguyurkan kita dengan bonus orang dibebaskan dari api neraka. Malam terakhir itu, kata baginda Rasul, wa fil akhir a'taqallahu ma a'taqa min awwali yaumin min lailatil Ramadan ila akhirih. Jadi jumlah yang Allah bebaskan di malam terakhir itu dihitung berapa jumlah dari hari pertama, malam pertama Ramadan sampai tanggal 28 seandainya puasanya cuma 29. Jumlahnya kalau 30 dari hari pertama sampai 29, jumlah itu Allah bebaskan sesuai jumlah itu untuk malam terakhir. Dan mudah-mudahan kita sudah tergolong orang yang seperti itu. Bagaimana sih Pak realisasinya? Dijelaskan oleh hadis yang lain. Bagaimana Allah merealisasikan untuk membebaskan? Dalam hadis yang lain yang menceritakan tentang yaumul hisab. Ketika kita nanti sudah dibangkitkan semua oleh Allah. Dan kita menghadapi yaumul hisab, setelah yaumul mahsyar kan yaumul hisab, dikumpulkan dulu, setelah dikumpulkan apa? Menunggu dihisab oleh Allah melalui para malaikatnya. Diriwayatkan ada satu orang dihisab oleh Allah, oleh malaikatnya. Ketika dikumpulkan semua amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah, ternyata apa? Jumlahnya sangat timpang dengan dosanya. Sampai Allah kemudian memberikan advis ke malaikatnya yang menghisab. Bagaimana Anda temukan? Hambaku, ya Allah kurang banget. Dosanya berat banget. Banyak amat. Kata Allah, oke deh kalau begitu bukain amal sunnahnya. Pahala sunnahnya, kali-kali sholat sunnahnya banyak. Sehingga sholat fardunya yang dia tinggalkan kita tambelin deh. Gitu. Kata malaikat, baik ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Hisab lagi, kumpulin semua amal sunnahnya, sedekahnya, apanya dan sebagainya semua. Kata malaikat, ya Rabbi, naqasat, masih kurang. Malaikat umpamanya kalau seandainya orang itu adalah Muhammadun, ya Muhammadun. Kata malaikat, Dun, ente ini bahaya ini posisinya. Kalau tidak ada rahmat dari Allah, ente udah pasti neraka lari. Mendengar ucapan itu, oleh Allah didengar ucapan malaikat kepada hambanya seperti itu. Kata Allah, ya malaikati iftah kunuz Ramadan. Wahai malaikatku, jangan Anda berkata seperti itu. Sekarang coba buka simpanan amal bulan Ramadan. Dibukakan oleh Allah tuh, simpanan amal Ramadan. Kenapa kok disimpankan oleh Allah? Karena memang Allah yang berkata, kullu hasanatin bi asyarati amsalha. Setiap amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang, saya lipat gandakan 10 kali lipat ila sab'ati mi'ah, sampai 700 kali lipat. Jadi setiap kebajikan yang kita lakukan, salatkah itu, sedekahkah itu, ya, oleh Allah dilipat gandakan pahalanya dari minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi bapak nih sholat subuh di sini nih, nilainya di sisi Allah minimal 10 hari Anda sholat subuh. 10 kali Anda sholat subuh. Itulah makanya kata Allah ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad sudah sampai pada batas 5 kali sholat waktu yang ditetapkan oleh Allah, setelah diminta dikurangi sampai 5,
Allah kemudian berfirman, "Ya Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya." Setiap ucapan pertama yang saya ucapkan tidak pernah berubah nilainya. Walaupun sekarang Anda meminta berubah seakan-akan jadi 5, tapi di sisi saya nilainya tetap sama. Bagaimana kok bisa begitu? 50 Anda kurangi menjadi 5 ya Allah. Kok bisa sama nilainya? Kata Allah, yudha'af bi asri amsalihah. Saya lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50 ya sama. Itu minimal. Jadi standar minimal yang diambil oleh Allah tuh membebankan kepada kita 50 kali sholat sehari semalam. Standar minimal. Standar maksimalnya berapa? 700 kali lipat. Jadi sekali kita sholat subuh di sini oleh Allah, kalau kita ikhlas, kalau kita mengharapkan betul-betul ridho Allah, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Seakan-akan saya sholat subuh 700 kali. Itu pahala selain bulan puasa. Tapi kata Allah, wasaumuli, puasa hanya untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang memberikan ganjaran. Enggak ada yang tahu. Maka itulah simpenan, itulah yang dibuka oleh Allah. Enggak ada yang tahu berapa jumlahnya. Makanya oleh Allah dengan kita berpuasa Ramadan, kita ditetapkan terbebas dari siksa api neraka. Walaupun hitung-hitungannya kita seharusnya wajib masuk neraka. Kalau bahasa hadisnya istaujaban nar, wajib hukumnya masuk neraka. Tapi karena kita punya amal puasa Ramadan, wabil khusus oleh Allah kita dibebaskan. Maka kita apa? Harus nih memperhatikan amaliyah, harus mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana cara menyambutnya? Menyambutnya adalah dengan banyak latihan bulan puasa di bulan Sya'ban ini. Puasa sunnah. Kata Ummina Aisyah, saya tidak melihat puasa sunnah Nabi paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa paling banyak? Latihan, udah mendekati puasa Ramadan. Supaya enggak kaget. Orang kalau sudah terbiasa ngangkat, mohon maaf nih, anak nih dibiasakan ngangkat 5 kilo. 5 kilo. Terus suatu hari kita disuruh ngangkat 6 kilo bisa. Tapi coba anak yang tidak pernah diuji ngangkat 5 kilo. Nggak pernah dilatih. Terus tahu-tahu suruh angkat 6 kilo, dia bilang mati aku. Kenapa? Tidak terbiasa, kaget. Maka itu oleh baginda Rasul dicontohkan dan diteladankan. Kenapa Ummina Aisyah berkata, kok Nabi paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban? Itu latihan untuk menyambut bulan Ramadan. Supaya kita tidak kaget-kagetan, tidak lupa-lupaan. Kalau nggak ada latihan apa? Kadang-kadang kita apa? Banyak lupanya di hari pertama itu. Main buka kulkas aja. Ya kan Pak? Suka begitu kata istrinya. Pak, ini bulan apa? Bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Untung ibu ingetin. Padahal dalam hatinya ibu pakai diingetin lagi. Kalau saya nggak inget kan, Allah sedekah buat saya. Kasih minum. Ibu pakai ingetin lagi. Kenapa? Karena kita kadang-kadang apa? Persiapannya kurang. Ya, jadi banyakin puasa. Jadi kita lanjutkan ceritanya apa? Ketika dibuka oleh malaikat perbendaharaan tabungan amalia Ramadan. Di dalamnya ada puasa Ramadan. Yang Allah katakan itu hanya saya yang tahu. Saya yang akan memberikan ganjaran. Dibuka oleh malaikat.
Yang tadi bilang apa? Muhammadun, ente mau wanti-wanti don, ente mau udah masuk neraka nih don, dibukain. Subhanallah. Pas dibuka oleh malaikat, ditimbang oleh malaikat, langsung jomplang. Yang tadinya jomplang, dosanya paling berat, sekarang jomplang, pahalanya sangat besar, sangat berat. Dan akhirnya apa? Kata Allah, inilah yang saya maksud. Lillahi utaqa. Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka gara-gara amalia bulan Ramadan. Orang udah seharusnya masuk neraka, malah apa? Dibebaskan oleh pahala puasa Ramadan. Makanya itu istimewanya bulan Ramadan. Kayaumin waladatuhu ummu, diampuni dan dilebur dosa-dosanya. Kenapa? Kan nggak ada artinya dosa yang berat begitu pas ditimbang dengan Ramadan nggak ada nilainya. Kan sama dengan kayak nggak ada gitu. Ya. Maka oleh karena itu apa? Kita harus memahami hal-hal yang berkaitan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian ya udah jam 6. Baru saya mau bahas tentang hukum-hukum yang terkait sama Ramadan. Yang jelas bahwa nanti mudah-mudahan ada waktu sebelum Ramadan saya bisa lanjutin ke kaitannya ke bagian hukum-hukum yang terkait dengan puasa, yang terkait dengan amalia-amalia yang disunahkan oleh Nabi harus banyak kita lakukan. Itu penjelasannya berdasarkan atas hadis. Nanti itu. Tapi kita lanjutkan betapa hebatnya pemberian Allah bagi orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Ya. Dan ini adalah penutup. Ya. Sebelum ke penutup, Nabi SAW menjelaskan keistimewaan yang lain dari bulan suci Ramadan bagi orang yang berpuasa Ramadan. Wal Hakim an ibni Umar, dari Hakim dari Abdullah ibnu Umar. Ya. Likulli abdin shaimin, bagi setiap hamba yang sedang berpuasa, da'watun mustajabatun inda iftarihi u'tiha fid dunya wa addakhiruha lahu fil akhirah. Kata baginda Rasul, setiap orang yang berpuasa di sisi Allah mempunyai fasilitas doa mustajabah. Doa-doanya diijabai oleh Allah. Kapan? Inda iftarihi, ketika dia berbuka. Dan itu godaannya berat, Pak. Gampang kedengarannya nih. Godaannya berat ini. Kenapa? Ketika kita berpuasa, saat maghrib datang, saat matahari sudah terbenam, yang ada di benak kita itu apa? Buka. Kita kadang-kala apa? Dia lupa tuh berdoa. Ya, berdoa. Maka apa? Saat kita mau berbuka atau sesaat berbuka, minum, doa. Setelah minum itu berdoalah kepada Allah. Ya Allah, mudahkan urusanku ya. Doa yang banyak. Kenapa? Itu adalah waktu bonus bagi orang yang ditetapkan oleh Allah. Anda dapat kalau Anda gunakan. Kalau tidak digunakan, bagaimana mau dapat? Kalau cuma apa? Ya Allah, bala-bala di sini, es buah sini, apalagi makanan biasanya, kolak di sebelah sini, ngabisin. Oh ya, akhirnya apa? Datang Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Ya kagak sempet doa udah.
Makanya itu Nabi selalu mengajarkan apa? Berbukanya itu yang simpel dulu. Bukanya kalau bisa dengan korma atau minum air. Nggak usah langsung padat. Nah, pakai ngisi 1 donat lah. Dan itu berdoa, ya Allah, terima kasih banyak Engkau memberikan kesempatan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah, dosa kedua orang tuaku, ya Allah, mudahkan urusanku, berkahkan segala usahaku. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan. Itu didoakan terus untuk anak-anak. Insya Allah anak-anaknya mentas jadi orang-orang baik semua. Nggak ada yang nyusahin. Ya, doakan. Ya. Kemudian keistimewaan yang lain kata baginda Nabi, ya, man fattara sha'iman kana lahu ajru mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Kata Nabi, barang siapa yang memberi bukaan takjilan sama orang yang berpuasa, maka dijanjikan oleh Allah pahala yang sama seperti orang yang disiapkan makanan untuk. Pahala puasa orang yang disiapkan makan sama tuh diambil. Tanpa pahala orang yang berpuasa ini tanpa berkurang, tapi pahalanya diambil oleh Allah. Disamakan. Akhirnya mendengar hadis ini sahabat, mohon maaf ya, sahabat yang rezekinya rada ya Senin Kemis kalau bahasa kita mah ya, protes. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna najid ma yufattiru as-saim. Wahai utusan Allah, tidak semua di antara kami mendapatkan rezeki yang bisa membuat takjilan bagi orang-orang yang berpuasa. Saya nggak punya duit buat nyiapin, ya, nasi kebuli, sama kolak, nggak ada ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan, qala Rasulullah, yu'tillahu hadzal sawab man fattara sha'iman ala tamratin. Kata Nabi, Allah tetap memberikan ganjaran yang istimewa itu sama orang yang menyiapkan bukaan walaupun cuman 1 biji korma. Jadi nggak perlu Anda mengeluh gara-gara nggak punya duit. Masa iya sih nggak bisa punya 1 biji korma? Ente taruh di situ tuh, dimakan sama orang yang berpuasa. Ya. Atau syurbatima, atau air minum. Ya Allah, sekerek-kereknya kita kayaknya bisa deh beli 1 dus air mineral, air kemasan, taruh di masjid. Orang takjilan ngambil, sudah dapat pahalanya. Ya, sudah dapat pahala yang dijanjikan oleh Allah. Jadi apa? Kata Nabi, nggak beralasan ente beralasan gara-gara kere terus Anda enggak. Walaupun seteguk air, au mazaqqati labanin, atau apa? Secawan susu. Cawan itu gelas kecil. Ya Pak, ngeteh apa biasanya ngopi itu. Kopi. Atau biasanya minum zam-zam dari orang yang habis ibadah haji itu ada gelas kecil banget. Kayaknya nggak ada lagi gelas yang lebih kecil dari itu kayaknya kecuali mainan anak-anak. Segitu. Cukup untuk apa? Nah, jadi artinya apa? Kita diminta oleh Rasulullah menyiapkan 1, banyak berdoa. Yang kedua, mengupayakan dari sekarang supaya menyiapkan takjilan buat orang-orang yang berpuasa. Apalagi kalau di masjid kita, di sekitar kita memang ada program
takjil bersama, buka puasa bersama. Ayo buru-buru. Itu adalah kesempatan untuk meraih keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf saya tidak buka tanya jawab ya. Ya, karena waktu juga insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan di minggu ketiga masih insya Allah malam minggu kita lanjutkan bahasanya ke yang berkaitan tentang hukum puasa. Ya, hukum puasa dan hal-hal yang dianjurkan oleh baginda Rasul yang lain yang harus kita praktekkan dengan sebaik-baiknya selama kita berada di bulan suci Ramadan. Baik puasanya maupun amalia-amalia yang lain. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendatangkan karunia rahmat Allah, mendatangkan hidayah Allah dan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Astaghfirullahalazim. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان